Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bisa mengambil manfaat dari kudrat Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya keyakinan kepada alam semesta ini keluar dari hati kita. Jadi kapan kita bisa mengambil manfaat dari kudrat Allah? Ketika keyakinan kepada kainat, keyakinan kepada nizam yang ada di alam semesta ini, keyakinan kepada sistem yang ada di alam semesta ini keluar dari hati kita. Dan kapan keyakinan kepada alam semesta, keyakinan kepada ghairuh keluar dari hati kita? Ketika kita lebih mengutamakan amal daripada asbab. Ketika kita lebih mengutamakan amal, kita memperbaiki amal kita, maka dengan itu Allah berarti kita telah memperbaiki, telah mempersembahkan amal. Dengan mempersembahkan amal, maka keyakinan kita kepada kainat, keyakinan kita kepada ghairuh akan keluar dari hati kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka enggak bisa hari ini kita usaha memperbaiki asbab tapi berharap dari Allah, itu enggak bisa. Lu kasih contoh sama-sama. Orang yang berdagang, orang yang usaha dia dagang, maka dia enggak akan mengharap untung dari pertanian. Oh, sebab yang dia geluti perdagangan, maka dia ya mengharapkan untung dari perdagangannya. Enggak mungkin dia berdagang tapi dia mengharapkan untung, mendapatkan manfaat dari pertanian. Enggak. Begitu juga orang yang sibuk dalam bertani, maka dia bertani dan dia mengharapkan keuntungan dari pertaniannya. Enggak mungkin dia itu sibuk siang malam dalam pertanian, lalu harapan dia itu dapat untung dari toko, dapat untung dari perdagangan, kan tidak. Nah, begitu juga orang yang sibuk memperbaiki asbabnya, enggak bisa dia mengharapkan keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap dia yang diharapkan itu keuntungan dari asbab yang dia geluti. Ketika dia lebih mengutamakan asbab daripada amal. Namun ketika kita lebih mengutamakan amal daripada asbab, baru kita bisa dikatakan berarti kita memang berharap, kita mengharapkan keuntungan, kita mengharapkan kesuksesan daripada amal. Nah, itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengeluarkan keyakinan kepada kainat dari hati kita untuk bisa menarik manfaat dari kudrat Allah Subhanahu wa taala. Sebab hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, asbab ini untuk orang beriman adalah imtihan. Untuk orang non-muslim itu adalah itminan, untuk ketenangan mereka. Sebab dunia ini Allah ciptakan sebagai surga bagi orang-orang non-muslim. Untuk orang Islam, dunia ini adalah penjara, tempat ujian. Asbab itu bukan kudrat. Kudrat tidak berada di dalam asbab. Kudrat Allah Subhanahu wa taala bersama janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Karena asbab ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan dengan kudratnya. Maka asbab itu bukan kudrat yang sebenarnya. Asbab adalah memang Allah yang menciptakan. Allah menciptakan dengan kudratnya. Namun kudrat Allah Subhanahu wa taala tidak bersama asbab. Tapi kudrat Allah Subhanahu wa taala bersama janji-janji Allah Subhanahu wa taala, dan janji-janji Allah Subhanahu wa taala bersama amal. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberikan janji kepada hambanya, jika kamu punya asbab ini maka aku akan sukseskan kamu, jika kamu punya asbab ini kami akan sukseskan. Tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala berjanji, jika kalian amalkan ini maka kami akan sukseskan kalian, jika kalian mengerjakan ini maka kami akan sukseskan kalian. Janji Allah bersama perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan bersama janji Allah Subhanahu wa taala itu ada kudrat Allah. Kudrat Allah tidak bersama asbab. Nah, ini perkara yang harus kita pahami, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Asbab untuk kita orang-orang beriman adalah imtihan, ujian. Semua manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian dalam hal apa? Dalam dua hal, kata beliau. Yang pertama, Allah ingin menguji dengan memberi kita asbab ini. Seberapa banyak kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Seberapa banyak kita mengingat Allah dalam menjalankan asbab ini. Seberapa banyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan asbab ini. Apakah asbab-asbab ini menghalangi kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Ini ujian yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita mendapatkan manfaat dari asbab tersebut, apakah kita menyandarkannya kepada kekuatan kita, kepada kepandaian kita, ataukah kita menyandarkannya, menisbatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Orang yang beriman, orang yang memperbaiki amalnya, yang lebih mengutamakan amal daripada asbab,
ketika dia menjalankan asbab, maka dia akan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Asbab yang dia jalankan tidak akan melalaikan dia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ketika dia mendapatkan manfaat dan keuntungan dari asbab yang dia jalankan, maka dia akan menisbatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun orang yang tidak mengutamakan amal daripada asbab, dia lebih mengutamakan asbab daripada amal, maka ketika dia menjalankan asbab, asbab yang dijalankan menghalangi dia, melalaikan dia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dia mendapatkan keuntungan, maka dia akan katakan, ini adalah hasil jerih payah saya sendiri, ini usaha saya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang berkeyakinan seperti itu, maka dia gagal dalam asbab tersebut. Maka semua manusia Allah Subhanahu wa taala lewatkan dalam asbab, termasuk anbiya alaihimus shalawat wa taslimat. Para nabi alaihimus shalawat wa taslimat dilewatkan oleh Allah dalam ujian asbab. Kisah yang masyhur yaitu Nabi Sulaiman alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam dua perkara. Yang pertama, kekuasaan kepada seluruh makhluk, yang mana umumnya manusia tidak bisa menguasai. Kerajaan beliau meliputi bukan hanya atas manusia, semua hewan, semua binatang, semua jin, semua di bawah kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam keajaiban-keajaiban. Yang mana hari ini kita kadang orang Indonesia mengatakan, oh di negeri kami ada keajaiban-keajaiban dunia. Orang Malaysia bilang, oh di negeri kami ada keajaiban dunia. Allah memberikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam keajaiban. Yaitu apa keajaiban yang pertama? Ya Allah memberikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam kuda. Kuda yang luar biasa, yang larinya kencang, yang indah, bisa terbang, bisa berenang di air juga. Maka suatu hari hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau sedang duduk menonton balapan kuda. Maka beliau lupa sehingga matahari terbenam. Lupa sholat asar kata beliau. Hari ini kita kadang perkara-perkara asbab kecil, hanya toko kecil aja melalaikan kita dari sholat. Bukan keajaiban, asbab yang kecil, toko kecil, sawah yang sempit, yang sedikit, pekerjaan yang kecil, pabrik yang kecil, tapi kadang melalaikan kita dari sholat. Jabatan yang kecil melalaikan kita dari sholat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman alaihissalam, maka beliau setelah lalai, maka beliau bertaubat. Beliau kemudian bertaubat, beliau ambil pedangnya dan semua kudanya disembelih, semua kudanya dipatahkan kakinya. Gara-gara kamu. Orang-orang mengatakan, tinggalkan, biarkan satu saja. Enggak. Sesuatu yang menyebabkan lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Enggak layak untuk dipertahankan. Maka semuanya dihabisi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau berdoa, ya Allah, sebelum sholat, maka matahari dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau sholat, setelah selesai, baru kemudian matahari ditenggelamkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini ketika kita ini yakin kepada asbab, maka kita akan menjadi budaknya asbab. Hadirin yang mulia, kita akan diperbudak. Ketika yakin kita kepada toko, kita akan menjadi budaknya toko. Kita yakin kepada sawah ladang, kita akan menjadi budaknya ladang. Ketika kita yakin kepada jabatan, kita akan menjadi budaknya jabatan. Sehingga kita akan takut dengan jabatan, takut dengan kalau kita meninggalkan sholat. Hari ini kita kadang demi untuk kita lihat, wah kalau saya sholat sekarang maka saya rugi, begini banyak pembeli sudah ngantri, kalau saya tinggalkan saya akan rugi. Padahal hadirin yang dirahmati Allah SWT, meninggalkannya dia sholat itu menyebabkan kerugian dalam toko dia. Bukan karena dia meninggalkan sholat dia akan untung. Dengan sebab dia meninggalkan sholat, maka asbab dia telah hancur. Asbab dia tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam kekuatan seorang raja, diberikan kerajaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia jalankan kerajaan dengan cara, dengan tertib yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang raja, istrinya banyak, 100. Istrinya kuat juga, istrinya 100 kuat juga. Satu malam 100 istri dikumpuli semua, kuat dia. Allah beri seorang nabi, diberi kekuatan oleh Allah SWT di dunia.
maka dia dia merencanakan, saya ingin lahir dari setiap istri saya seorang anak laki-laki yang akan menjadi pejuang agama Allah SWT. Betapa mulia niatnya. Niatnya mulia, tapi dia lupa mengucapkan insya Allah. Maka setelah semalam itu seluruh istrinya 100 dikumpuli semua, satu pun gak ada yang hamil. Ada satu yang hamil, tapi ketika melahirkan anaknya gak sempurna, belum sempurna, masih berupa seketul daging. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, seandainya saudaraku Nabi Sulaiman alaihissalam ketika itu mengucapkan insya Allah, maka seluruh istrinya akan hamil. Tapi dia, ya seperti kita hari ini, kita bukan menyalahkan beliau, tapi kita hari ini punya toko, punya asbab yang kecil-kecil. Oh, saya yang berbuat ini, saya. Allah SWT enggak suka seorang hamba ngaku-ngaku saya bisa. Kita harus menyandarkan keinginan kita kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baru Allah Subhanahu wa taala akan ridha kepada kita, Allah akan suka kepada kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang istri pun hanya satu istri yang hamil dan itu pun enggak sempurna lahirnya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itulah maka beliau ulangi bahwa syarat untuk kita keluar, untuk bisa mendapatkan manfaat dari kudrat Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa mendapatkan manfaat langsung dari kudrat Allah Subhanahu wa taala, syaratnya adalah kita harus mengeluarkan keyakinan kepada kainat dari dalam hati kita, dan kemudian kita perbaiki amal kita. Seorang akan bisa mengeluarkan keyakinan kepada kainat, kepada alam semesta, manakala dia usaha memperbaiki amalnya daripada asbab. Maka sekali lagi, asbab Allah SWT ciptakan untuk orang beriman adalah sebagai imtihan, sebagai ujian. Seberapa banyak kita niat Allah SWT dalam menjalankan asbab ini. Dan ketika kita mendapat manfaat, apakah kita menyandarkannya kepada diri kita ataukah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memperbaiki amal, orang yang usaha memperbagus amal, mempersembahkan amal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia sukses dalam asbab pun, maka dia akan menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala.